Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Setiani dengan NIM 190201078 dari tingkat 2B Keperawatan Universitas Muhammadiyah Riau akan menjelaskan tentang kajian penyakit infeksi endemis pada SARS dan flu burung di mata kuliah Keperawatan Medikal Bedah 1 yang diampu oleh Ibu dosen Nurse Isnaniar SCAP MCAP. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang SARS. SARS atau Severe Acute Respiratory Syndrome atau yang biasa disebut dengan sindrom pernafasan akut yang parah. SARS merupakan penyakit infeksi saluran pernafasan yang disebabkan oleh virus corona famili Paramyxovirus. SARS merupakan infeksi virus pada paru yang bersifat mendadak dan menunjukkan gejala gangguan pernafasan pada pasien yang mempunyai riwayat kontak dengan pasien SARS. Epidemiologi SARS pertama kali ditemukan di Guangdong, Cina pada tahun 2002. Cepat menyebar ke Hong Kong, Vietnam, dan Singapura pada Februari 2003. Dan sudah menjangkit 15 negara sampai dengan 20 negara di April 2003. Etiologi SARS. SARS disebabkan oleh kelompok virus corona yang merupakan penyebab influenza. Masa inkubasi virus corona 2-10 hari. Virus tersebut biasanya disebarkan melalui sistem pernafasan hewan yang berupa kelelawar dan musang, sehingga apabila Anda menghirup udara yang mengandung virus SARS, Anda akan terjangkit penyakit tersebut. Anda juga dapat terjangkit virus SARS apabila melakukan suatu kontak dengan penderita SARS, seperti menyentuh sesuatu yang mengandung air ludah, urin, atau feses penderita. Penularan SARS dapat terjadi melalui droplet berupa batuk, bersin, atau bicara dari pasien yang terinfeksi SARS. Seseorang juga bisa terkena SARS, batuk, yang ketiga sesak nafas, yang keempat sakit kepala, yang kelima kaku otot, yang keenam anoreksia, yang ketujuh lemah, yang kedelapan bercak merah pada kulit, yang kesembilan bingung, dan yang kesepuluh diare. Seseorang yang terinfeksi SARS dapat dilihat gejalanya secara kasat mata maupun dapat dilihat dengan alat medis. Gejala yang dapat dilihat secara kasat mata yaitu sakit kepala, otot terasa kaku, diare yang tak kunjung henti, timbul bintik-bintik merah pada kulit, dan badan lemas beberapa hari. Sedangkan gejala yang bisa dilihat dengan alat medis adalah paru-parunya mengalami radang, limfosit yang menurun, trombositnya mungkin juga menurun. Kalau sudah berat, maka oksigen dalam darah menurun dan enzim hati akan meningkat. Komplikasi yang dapat terjadi pada seseorang yang terinfeksi SARS, yaitu abses paru, efusi pleural, emfisema, gagal nafas, perikarditis, meningitis, atelektasis, hipotensi, delirium, asidosis metabolik, dehidrasi, penyakit multilabular, septikemia, dan superinfeksi. Pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan pada seseorang yang terinfeksi SARS. Yang pertama, pemeriksaan radiologis dengan air bronkogram untuk melihat Streptococcus pneumonia. Yang kedua, pada pemeriksaan fisik dengan menggunakan stetoskop untuk mendengar bunyi pernafasan abnormal, seperti bunyi ronci atau wheezing. Pada seseorang yang terinfeksi SARS, tekanan darahnya seringkali rendah. Pada kulit, bibir, serta kuku penderita tampak kebiruan atau cyanosis yang disebabkan karena kekurangan oksigen. Pemeriksaan yang bisa dilakukan untuk mendiagnosis SARS ada ronsen dada untuk menunjukkan adanya penimbunan cairan di tempat yang seharusnya terisi udara, gas darah arteri, hitung jenis darah dan kimia darah, serta bronkoskopi. Kemudian ada pemeriksaan laboratorium untuk melihat leukosit. Ada pemeriksaan kultur pemeriksaan bakteriologis, yaitu sputum, darah, aspirasi nasotrakeal atau transtrakeal, aspirasi jarum transtorakal, tarosentesis, bronkoskopi, biopsi pemeriksaan tes antibodi. Lebih dari 38 derajat Celcius dan mengalami gangguan pernafasan seperti batuk, nafas pendek, dan sulit bernapas. Dan seseorang itu pada 10 hari terakhir sebelum sakit kontak erat dengan pasien SARS atau 10 hari terakhir sebelum sakit melakukan perjalanan ke tempat yang ada SARS. Kemudian ada kasus mungkin atau probable case, yaitu seseorang yang meninggal karena sakit saluran pernafasan yang tidak jelas penyebabnya. Pengobatan yang dapat dilakukan kepada seseorang yang terinfeksi SARS. Pertama, ada suportif, meminum vitamin misalnya vitamin C dan vitamin B kompleks. Yang kedua, simptomatik, meminum obat analgesik, antitusif, dan mukolid. Pencegahan yang dapat dilakukan adalah 1. Mencegah penularan dari droplet, baik dari udara ataupun kontak langsung dengan seseorang yang terkena SARS. Yang kedua, penderita yang dicurigai SARS harus memakai masker, baik penderita yang dicurigai maupun seseorang yang sedang melakukan aktivitas di luar ruangan. Yang ketiga, perawatan penderita di ruang isolasi, baik seseorang yang menderita maupun yang tidak, dianjurkan untuk melakukan isolasi mandiri di rumah.
Rekomendasi yang akan bisa dilakukan yaitu sosialisasi, penyiapan APD, kewaspadaan, anjuran periksa kalau seseorang itu baru melakukan perjalanan dari negara yang terjangkit. Pada pengkajian, ada hal-hal yang perlu dikaji pada pasien dengan SARS. Ada faktor perkembangan pasien, dan ada pengetahuan pasien atau keluarga. Berikut diagnosa keperawatan yang dapat ditegakkan pada seseorang yang terinfeksi SARS. Selanjutnya, saya akan menampilkan beberapa intervensi keperawatan dengan diagnosa keperawatan beserta tujuan, serta intervensi keperawatan mandiri maupun kolaborasi. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan tentang flu burung. Flu burung adalah penyakit influenza yang disebabkan oleh unggas, baik pada burung, bebek, ayam, serta beberapa binatang lain. Penyakit flu burung disebabkan oleh virus influenza tipe A dan ditularkan oleh unggas dengan diameter 90-120 nanometer. Proses penularan flu burung ketika sebuah hewan terkena virus flu burung, kemudian virus flu burung menyerang unggas dan virus flu burung berinteraksi dengan virus flu manusia sehingga menimbulkan virus flu burung baru yang dapat menyerang manusia. Resiko tinggi tertular adalah anak-anak karena memiliki daya tahan tubuh yang lebih lemah, pekerja peternakan unggas, penjualan dan penjamaah unggas, serta pemilik unggas peliharaan rumahan. Gejala pada flu burung yaitu unggas mati mendadak tanpa gejala sakit. Gejala lainnya, jengger bengkak dan berwarna biru atau berdarah. Kepala tertunduk menyatu dengan badan, bengkak pada kepala dan kelopak mata, dan pendarahan di bawah kulit di bagian yang tidak ditumbuhi bulu. Gejala pada manusia yaitu menderita infeksi saluran pernafasan, timbulnya demam tinggi yaitu lebih dari 38 derajat Celcius, sakit tenggorokan yang tiba-tiba, batuk, mengeluarkan ingus, nyeri otot, sakit kepala, lemas mendadak, sesak nafas, nafsu makan berkurang, infeksi selaput mata, dan pusing. Berikut pencegahan yang dapat dilakukan pada masyarakat dan pencegahan pada pekerja peternak. Pengobatan flu burung. Penanganan flu burung umumnya tidak memerlukan pengobatan khusus, kecuali muncul komplikasi akibat flu. Jika seseorang beresiko tinggi terkena flu burung, maka direkomendasikan untuk mengatasi flu jenis ini dengan obat acetaminophen atau Tamiflu dan zanamivir atau Relenza. Pada penderita golongan dewasa muda dan tidak ada kelainan pada daya tahan tubuhnya, tidak memerlukan obat tersebut, karena virus dapat sembuh dengan sendirinya oleh sistem kekebalan tubuh. Untuk mengurangi gejala, dapat juga mengkonsumsi obat penurun demam, obat batuk atau pilek, dan obat anti nyeri. Pengkajian pada seseorang yang terinfeksi flu burung. A. Data subjektif, yaitu pasien mengeluh batuk, pasien mengeluh nyeri pada dadanya, pasien mengeluh sesak. Data objektif, suhu badan berkembang dan berubah naik, penurunan berat badan, turgor kulit buruk, muntah, nafsu makan hilang, dan pasien tampak gelisah. Berikut contoh diagnosa keperawatan dengan intervensi dan rasionalnya beserta dengan implementasinya. Evaluasi. Setelah melakukan implementasi, diharapkan pasien mengalami perubahan yang diinginkan sesuai dengan intervensi yang dibuat. Jika pasien tidak mengalami perubahan apapun, segera kaji kembali intervensi dan kemudian berintervensi yang baru. Itulah penjelasan yang dapat saya berikan. Semoga memberikan manfaat pada kita semua. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.